Halo, selamat sore. Kembali lagi di sini dengan saya Maria Merin, dengan video ketiga saya yang akan menjawab pertanyaan dari tugas beasiswa ini, yaitu jelaskan makna setiap ayat terkandung dalam 7 nilai dasar Bimba. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari tugas ketiga ini, izinkan saya untuk mengucapkan salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Jadi 7 nilai dasar Bimba itu tercakup di dalamnya adalah yang satu itu kata Bimba dan fun learning. Lalu yang kedua itu anak adalah anugerah, dan yang ketiga fun learning itu harus sepanjang masa. Lalu yang keempat small step system, yaitu bertahap, dan individual system, yaitu individu. Lalu yang kelima itu Bimba adalah hak anak dan kewajiban orang dewasa. Lalu yang keenam itu komunitas Bimba senang belajar mandiri. Lalu yang ketujuh adalah komunitas Bimba mensosialisasikan kebimbaan. Jadi kata Bimba dan juga fun learning, yaitu di sini merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya itu menyenangkan, atau yang biasa kita sebut dengan fun learning. Kita wajib menumbuhkan minat belajar dan minat baca pada anak dengan menciptakan suasana dan proses belajar yang menyenangkan bagi anak. Lalu yang kedua, anak adalah anugerah. Anak merupakan amanah, titipan dari Tuhan yang Maha Kuasa bagi kita, setiap orang dewasa. Oleh sebab itu kita wajib untuk menjaga, melindungi dan mendidik mereka, menjaga mereka, melindungi mereka dengan sebaik-baiknya, karena mereka merupakan amanah yang terbesar, amanah yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, fun learning harus sepanjang masa. Fun learning harus sepanjang masa. Kita sudah mengetahui pentingnya menciptakan suasana dan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Maka agar tetap bertahan perlu dilakukan dan diciptakan suasana dan proses belajar yang menyenangkan itu sepanjang hayat untuk semua anak, tanpa dibatasi dengan adanya waktu ataupun tempat. Lalu yang keempat itu merupakan small step system dan juga individual system. Jadi Bimba itu fun learning. Fun learning di Bimba itu sangatlah unik. Jadi fun learning di Bimba itu adalah unik, sehingga kita tidak dapat menciptakan suasana belajar itu dengan instan. Kita harus melakukannya dengan cara bertahap, yaitu menciptakan suasana belajar dengan cara bertahap, di mana kita sebagai orang dewasa wajib melakukan terlebih dahulu pendekatan kepada anak. Jadi kita melakukan pembelajaran itu dengan melihat dari kemauan dan keinginan si anak gitu. Setelah kita mengetahui kemauan dari si anak, baru kita mengadakan pendekatan secara individu. Lalu kita bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak, karena bukan dengan kemauan kita tapi dengan kemauan anak gitu. Setelah kita mengetahuinya, kita dapat
membimbingnya secara individu itu berdasarkan dengan karakter, dengan kesukaan, dengan minat dan kemauan si anak itu. Lalu yang kelima tadi, bimba itu adalah hak anak dan kewajiban bagi orang dewasa. Jadi bimba itu merupakan bagian dari pendidikan, dan pendidikan itu adalah hak setiap anak, setiap anak, terutama anak usia dini ya, setiap anak dari anak usia dini gitu. Lalu sedangkan belajar itu bukanlah merupakan kewajiban bagi anak, namun belajar itu merupakan kewajiban bagi kita orang dewasa gitu, untuk memberikan bimbingan dan mendampingi serta memastikan anak untuk dapat belajar, mendapatkan pembelajaran yang layak dan sesuai. Lalu yang keenam tadi merupakan komunitas bimba senang belajar mandiri. Komunitas bimba senang belajar mandiri di sini maksudnya siapa sih yang disebut dengan komunitas bimba itu? Komunitas bimba itu adalah kita semua, mulai dari anak, orang tua, motivator, lalu mitra, kepala unit, staf, sampai pendiri bimba. Jadi setiap individu itu yang tergabung di dalam komunitas bimba itu yang berawal dari diri kita, yang menyatakan ingin membimbakan dimulai dari diri sendiri, dalam artian selalu senang belajar dan memiliki kemauan untuk selalu memperbaiki diri untuk lebih baik lagi gitu, untuk memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu di sepanjang hidup kita, tanpa bergantung kepada orang lain, kepada siapapun, kecuali kepada diri sendiri dan juga kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Lalu yang terakhir tadi, komunitas bimba mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Jadi sebagai komunitas bimba, kita sudah mengetahui dan merasakan manfaatnya. Manfaat seharusnya kita saling berbagi dan menularkan kebimbaan kepada orang lain, dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga hingga lingkungan masyarakat gitu. Jadi apa yang sudah kita dapatkan gitu dengan apa yang sudah kita pahami itu kita sosialisasikan kepada orang-orang, terutama kita mulai dari orang terdekat kita. Apa sih kebimbaan itu? Terus bagaimana cara kita menyampaikannya gitu kan. Terus lalu siapa sih yang berhak untuk belajar gitu. Bagaimana sih cara kita memberikan pendidikan, pelajaran bagi anak yang dapat menyenangkan bagi anak. Mungkin kurang lebihnya itu saja jawaban dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Salam bimba, tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih, selamat sore.